A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamtana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Selamat datang, selamat bergabung kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada kami di acara peluncuran dan diskusi buku daring, buku yang berjudul Dari Al-Azhar untuk Presiden Soekarno. Buku yang menandai adanya hubungan yang erat antara Indonesia dan Mesir dan Indonesia dengan institusi Al-Azhar itu sendiri. Di mana kita ketahui bahwasanya Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia. Sedangkan kita tahu juga bahwasanya sebelum era kemerdekaan telah banyak santri-santri ataupun orang-orang Indonesia yang sudah pernah belajar di Al-Azhar. Oke, mari kita buka diskusi ini mari kita buka peluncuran dan diskusi daring ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebagai pembacara di sini saya akan membagi acara yang akan berlangsung sore ini. Acara pertama adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Muhammad Khairuman Wahada. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan di siang hari waktu Kairo dan malam hari waktu Indonesia untuk bersama-sama menghadiri acara peluncuran dan diskusi buku terbaru dari Mujawirin yang berjudul Dari Al-Azhar untuk Soekarno, teks pidato Imam Akbar Al-Azhar dalam prosesi penganugerahan Dr. Honoris Causa tahun 1960. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada peradaban Islam yang dengannya kita bisa menikmati ilmu dari Al-Azhar dan para ulamanya hingga hari ini. Sebagai ketua panitia di acara kali ini, saya sangat bangga dan sangat terharu melihat antusiasme para hadirin sekalian, melihat bahwa buku ini merupakan catatan penting yang merekam hubungan antara tokoh proklamator kita, Bung Karno atau Insinyur Soekarno ya, dan Syekhul Azhar pada saat itu yaitu Syekh Mahmud Shaltut. Buku ini bukan proyek pribadi ya, tapi merupakan buah kerja keras dan kolaborasi antar banyak pihak. Kami penerbit Mujawirin yang berfokus pada khazanah keislaman, ulama dan keazharan menganggap bahwa buku ini sangat penting dan sangat penting untuk mendokumentasikannya ya. Yang mana buku ini mengandung nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai pengakuan dan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Soekarno. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
penerbit Mujawirin yang telah memberi kepercayaannya pada kami untuk berproses dan membantu kelahiran buku keempatnya ini, hingga sampai pada penyelenggaraan acara ini yang tentu saja tidak bisa saya lakukan sendiri ya. Maka dari itu kami juga menghaturkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu lahirnya buku penting ini, terutama kepada Yayasan Syahwiyah yang telah mencurahkan segala upayanya sehingga buku ini bisa hadir di antara kita semua. Perlu teman-teman tahu, Yayasan Syahwiyah ini adalah yayasan yang bergerak di bidang keilmuan dan bidang funding ya. Dan yayasan ini telah membeli buku ini sebanyak 1.000 eksemplar, sehingga buku tersebut bisa teman-teman dapatkan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan buku ini diberikan kepada teman-teman sekalian sebagai wakaf dari Yayasan Syahwiyah ini. Peluncuran buku ini adalah momentum untuk merenungi ulang semangat nasionalisme Islam kita yang bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya. Bahwa Bung Karno dengan segala perjuangannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap merupakan sosok yang dihormati di dunia Islam, dan penghargaan dari Al-Azhar adalah bukti nyata pengakuan itu. Semoga buku ini bisa menjadi referensi penting di khazanah bangsa kita, Indonesia. Juga referensi bagi para akademisi, sejarawan, dan generasi muda agar terus menggali kekayaan sejarah dan spiritual bangsa. Sebagai informasi, buku ini bisa teman-teman dapatkan insya Allah sepekan ke depan ya, dengan datang ke kantor Mujawirin di Gamalia, dan teman-teman bisa memberitahu yang lain untuk segera mendaftar agar bisa segera mendapatkan buku ini. Selain itu, untuk 100 pendaftar pertama buku ini juga berhak mendapatkan hadiah poster 44 Imam Akbar. Teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendapatkan poster gratis bisa segera menghubungi kontak resmi WA kami agar bisa segera mendaftar dan mendapatkan poster ini. Akhirul kalam, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para teman-teman yang telah hadir, semua pihak yang telah membantu terwujudnya acara ini, juga terutama Yayasan Syahwiyah. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami sebagai penyelenggara juga meminta maaf atas segala kekurangan kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan semoga kita semua bisa memetik hikmah dan pelajaran dari acara peluncuran buku ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Saudara Khairulman Wahada sebagai Ketua Panitia atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Utama Mujawirin kepada Saudara Pandu Aditya Saputra, kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama marilah kita dengan segala hormat memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salamnya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat malam kawan-kawan yang ada di Indonesia dan selamat sore yang ada di Kairo. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, yaitu pada peluncuran dan diskusi buku kami yang keempat dari Al-Azhar untuk Presiden Soekarno, yang mana adalah teks pidato Imam Akbar Al-Azhar Syekh Muhammad Sautut. Tentunya
Yang pertama, saya tidak lupa ya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Muhammad Khairuman atas kesempatannya yang berharga ini menyelenggarakan acara peluncuran buku ini melalui Zoom meeting. Semoga saja terlaksana dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Kedua, kami ingin menyampaikan bahwa penerbit Mujawirin didirikan dengan semangat untuk menghadirkan karya-karya ulama, yang mana sesuai dengan semboyan kami, melihat lebih dekat kehidupan ulama. Kami berharap tentunya setiap buku yang kami terbitkan dapat memberikan kontribusi menjadi warisan yang berharga dan meninggalkan jejak pengetahuan yang dapat diteruskan lintas generasi. Tentunya hal itu tidak mudah, yang mana ini adalah tahun keempat Mujawirin sudah berjalan tanpa ada dukungan dari para penulis, pembaca, mitra, dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan seluruhnya, yang mana mereka semua itu berkomitmen pada dunia literasi, yang berkomitmen kepada ilmu dan ulamanya. Tentu penerbit Mujawirin tidak akan berkembang dan tidak akan bisa maksimal dalam memberikan kontribusi terbaik bagi khazanah keilmuan umat. Alhamdulillah, salah satu bentuk nyata dari kerjasama antara Mujawirin dan yang lainnya adalah dukungan dari Yayasan Syahwiyah dalam membantu proses penerbitan buku keempat kami, membeli 1.000 eksemplar dan membagikannya secara gratis kepada para penuntut ilmu yang sedang berjuang untuk bangsa, agama, dan negaranya di Kairo. Semoga buku ini bisa menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan ulama sekaligus memperkaya literasi keilmuan kita. Sebagai penutup, akhirul kalam, kami berharap kerjasama dan ikhtiar kecil ini dapat menjadi amal jariah dan tentunya akan membuka kerjasama yang lain, karena teks pidato ini, buku keempat kami, adalah awal mula daripada penerjemahan karya ulama kita, Syekhul Azhar. Semoga nanti akan lebih cepat untuk terbit buku-buku yang selanjutnya, serta membuka jalan bagi hadirnya lebih banyak karya yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Direktur Utama Mujawirin, Bapak Pandu Aditya Saputra. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Yayasan Syahwiyah dari Bapak Syahreza yang diwakilkan oleh Ketua Panitia peluncuran buku ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan sambutan dari Bapak Syahreza, pemilik Yayasan Syahwiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa sangat terhormat dapat hadir di sini pada hari yang bersejarah ini, di tengah para pecinta ilmu, para cendekiawan, dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Yang saya hormati penerbit Mujawirin, para hadirin yang mulia, para cendekiawan, mahasiswa, serta seluruh pecinta ilmu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu dan sejarah yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya yang membimbing umat manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita menyaksikan satu peristiwa penting, peluncuran buku dari Al-Azhar untuk Presiden Soekarno. Buku ini menghimpun teks pidato bersejarah Syekh Mahmud Shaltut, Imam Akbar Al-Azhar, yang disampaikan pada tahun 1960 dalam rangka penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Presiden Soekarno.
Pidato ini bukan sekedar kata-kata sambutan, tetapi sebuah simbol hubungan erat antara Al-Azhar dan bangsa Indonesia. Di dalamnya tercermin penghargaan seorang ulama besar kepada seorang pemimpin muslim yang mencintai ilmu, memperjuangkan kemerdekaan, dan berusaha mempersatukan bangsanya dengan semangat Islam. Bagi kita, buku ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dimaknai dalam kerangka politik, tetapi juga dalam bingkai iman, ilmu, dan persaudaraan lintas bangsa. Pesan-pesan yang terkandung dalam teks tersebut melintasi zaman, menghubungkan sejarah dengan masa kini, dan membangkitkan kembali ruh keadilan, persatuan, dan visi dunia Islam yang merdeka dan bermartabat. Hadirin yang dimuliakan, secara jujur, saya ingin menyampaikan bahwa Yayasan Syahwiyah begitu terinspirasi dari kunjungan kami baru-baru ini ke Al-Azhar, melihat secara langsung suasana ilmu, tradisi ulama, dan kesinambungan warisan keilmuan Islam, membuat kami bertekad untuk menjadi bagian dari ikhtiar Mujawirin dalam melahirkan ulama masa depan. Dan terus terang saja, saya sendiri juga sedang mencari calon ulama masa depan yang bisa membimbing anak-anak saya nanti. Jadi mudah-mudahan ada yang lahir dari antara hadirin sekalian di Mesir, insya Allah. Karena itu, kami dedikasikan 1000 naskah pertama buku ini sebagai wakaf khusus bagi para pelajar yang saat ini sedang menuntut ilmu di Mesir. Semoga buku ini menguatkan ikatan mereka dengan sejarah perjuangan, memperkaya ruh keilmuan, dan menjadi bekal dalam perjalanan mereka menuju khidmat umat. Namun, izinkan saya tegaskan bahwa Yayasan Syahwiyah tidak akan berhenti di sini. Insya Allah, kami akan memperluas usaha kami dalam bentuk scholarship, bursary, pendidikan, dan research grants, demi mendukung lahirnya generasi ilmu dan berakhlak. Demi mendukung lahirnya generasi berilmu dan berakhlak. Kami juga terbuka untuk sebarang ide dan kolaborasi. Silahkan hubungi kami melalui DM di Instagram atau email yayasan untuk bersama-sama menjayakan usaha ini. Hadirin yang saya muliakan, kita percaya buku ini bukan hanya dokumen sejarah, melainkan cermin untuk masa kini dan masa depan. Ia mengajarkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang berpihak pada ilmu, keadilan, dan persaudaraan. Pesan ini sangat relevan bagi generasi muda yang tengah mencari arah dan pegangan di tengah tantangan global. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit Mujawirin, kepada para akademisi, peneliti, dan semua pihak yang telah bekerja keras menerbitkan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan usaha ini sebagai bagian dari amal soleh yang terus mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahriza dari Yayasan Syahwiyah atas sambutannya yang dibacakan oleh saudara kita panitia. Baik, sebelum menuju ke acara inti yaitu diskusi buku, mari kita bersama-sama dengan resmi meluncurkan buku terbaru dari Mujawirin berkolaborasi dengan Yayasan Syahwiyah dari Al-Azhar untuk Presiden Soekarno, teks pidato Imam Akbar Al-Azhar dalam prosesi penganugerahan Dr. Handis Tausah tahun 1960 dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diskusi. Pembicara pertama adalah Saudara Amirul Mukminin, salah satu penulis buku 44 Imam Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya udah jelas ya, panitia? Oke, sudah siap. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'du. Teman-teman sekalian, selamat sore dan selamat malam, baik yang di Indonesia maupun yang ada di Mesir. Untuk menghemat waktu,
untuk puji-pujian, sholawat, dan penghormatan kepada kawan-kawan sekalian itu saya mengikuti kepada pembicara-pembicara sebelumnya. Di sini saya dipinta sebagai pemantik sekaligus juga mengenalkan kembali. Ini kan kita akan meluncurkan salah satu buku yang berisi pidato Syekh Mahmud Shaltut kepada Presiden Soekarno. Namun alangkah baiknya sebelum kita ke pembicara yang paling inti, Ustadz Muwahhidur Rahman, kita berbincang terlebih dahulu untuk mengenal lebih lanjut siapa sebenarnya sosok Syekh Mahmud Shaltut. Jadi agar kita tahu bahwa apa yang kita terbitkan ini bukan sekadar pidato atau bukan sekadar kepentingan diplomatik atau misalnya sekadar pertemuan tokoh, jalan-jalan yang dari Mesir ke Indonesia, yang Indonesia ke Mesir, enggak. Tapi banyak hal terjadi di dalam hidup Syekh Mahmud Shaltut, begitupun terjadi di dalam kehidupan Presiden Soekarno, begitupun dengan politik Mesir, hingga akhirnya timbullah penganugerahan Dr. Honoris Causa ini. Syekh Mahmud Shaltut sebenarnya kawan-kawan bisa membacanya di dalam buku 44 Imam Akbar. Di situ kita 3 penulis, saya, Mas Muwahhidur Rahman sama Munawar Ahmad, itu sudah menuliskan beberapa hal mengenai kisah hidup Syekh Mahmud Shaltut. Mungkin kalau kita lihat lebih dalam, memang apa yang kita tulis itu enggak komprehensif, tapi kita lebih memilih eksplisit. Tapi meskipun tidak komprehensif, kita berusaha agar apa-apa yang kita tulis di dalam biografi beliau itu tidak ada yang keluputan, hal-hal yang penting, atau justru penulisan sejarah yang keliru. Karena kalau kawan-kawan tahu, enggak semua yang ditulis berkenaan dengan Syekh Mahmud Shaltut itu ada yang benar semua. Ada juga hal-hal yang keliru yang akhirnya kita harus mengomparasikan antar sumber dan referensi. Ditambah kawan-kawan sekalian perlu diketahui juga bahwa ketika kita menulis buku ini, kita juga telah berkomunikasi langsung dengan salah satu cucu tertua Syekh Mahmud Shaltut, itu namanya Dr. Mahdi Shaltut. Beliau sekarang masih hidup, alhamdulillah, cuma sudah sepuh banget, sudah pensiun. Beliau sebelumnya adalah ketua proyek Memoir Al-Azhar yang digarap di masanya Syekh Ahmad Thayyib, dan mukhtarotnya atau ringkasan dari Zakiratul Azhar itu diterbitkan. Yang kalau kawan-kawan sering melihat pertemuan kepala negara, pemerintah, dan tokoh-tokoh dunia di gedung Imam Akbar, itu Imam Akbar acap kali memberikan mukhtarot dari Zakiratul Azhar. Nah, proyek besar ini itu yang memimpinnya itu adalah Dr. Mahdi Shaltut, cucu dari Syekh Mahmud Shaltut. Dan kisah penemuan kita menemukan pidato ini, teks pidato ini juga berawal ketika menulis 44 Imam Akbar. Jadi ketika menulis biografi Syekh Shaltut, kita juga sudah pergi ke Perpustakaan Nasional Mesir. Kita juga pergi ke Perpustakaan Umum Al-Azhar. Nah, ketika di Perpustakaan Umum Al-Azhar itulah kita akhirnya menemukan ada sebuah tulisan yang tersimpan di Perpustakaan Al-Azhar mengenai teks pidato Imam Akbar kepada Presiden Soekarno. Bahkan nggak cuma berbahasa Arab, di situ juga ada terjemahan resmi berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Menariknya lagi, terjemahan bahasa Indonesianya adalah terjemahan yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Nahrawi. Kalau kawan-kawan mengikuti Mujawirin,
Itu buku sebelum ini, yaitu buku ketiga, itu kita menerbitkan buku biografi Syekh Ahmad Nahrawi. Beliau itu adalah salah satu alumni lama Al-Azhar. Beliau meraih gelar doktor itu pada tahun 1970. Jadi berarti sudah 50 tahun yang lalu. Nah, beliau inilah yang menerjemahkan pidato ini dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian kita terjemahkan lagi karena bahasa Indonesianya bahasa Indonesia yang lama dan bahasa Indonesianya itu lebih ke ringkasan, enggak secara tekstual diterjemahkan. Makanya kita merasa perlu menghadirkan kembali buku ini. Menilik kehidupan Syekh Saltut, ini sebenarnya cukup panjang. Beliau lahir pada tahun 1893 Masehi dan wafat pada tahun 1963. Dan itu adalah rentetan umur yang cukup panjang. 70 tahunan beliau menempuh hidupnya. Dan di dalam hidupnya itu beliau membuat banyak gebrakan. Yang perlu kawan-kawan tahu juga bahwa beliau itu menjabat Imam Akbar itu pada tahun 1958. Nah, di tahun itu pula Al-Azhar itu mengeluarkan menganugerahkan doktor honoris causa kepada 3 tokoh dari Indonesia. Tahun 58, tahun di mana beliau pertama kali menjabat, itu beliau menganugerahi doktor honoris causa kepada Buya Hamka. Dan Buya Hamka ini menjadi tokoh pertama Indonesia yang mendapatkan anugerah tersebut pada tahun 58. Tahun berikutnya, Al-Azhar kembali menganugerahi doktor honoris causa kepada Kiai Idham Khalid pada tahun 59. Dan yang terakhir, yang ketiga dan terakhir, pada tahun 1960 beliau Al-Azhar menganugerahi doktor honoris causa kepada Presiden Soekarno. Jadi di dalam sejarah Al-Azhar, bahkan sebenarnya bisa kita katakan di dalam sejarah Indonesia, itu ada 3 tokoh besar Indonesia yang pernah mendapatkan doktor honoris causa dari Al-Azhar. Dan kalau kita lihat-lihat lagi, hal ini cukup menarik. Ketika misalnya tahun 58, Al-Azhar menganugerahinya kepada Buya Hamka sebagai representasi dari Muhammadiyah. Dan ketika Kiai Idham Khalid itu sebagai representasi dari NU. Nah, yang kemudian pada tahun 60-nya representasi dari bangsa Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang makanya saya bilang di awal, ini bukan hanya sekadar pidato. Ini adalah hubungan yang sangat erat yang telah dijaga Al-Azhar, begitupun dijaga oleh bangsa Indonesia dari masa ke masa. Mungkin kawan-kawan juga tahu bahwa dulu yang sempat viral pidatonya Syekh Ali Jumu'ah ketika beliau membicarakan mengenai penutupan Masjid Al-Azhar oleh Presiden Jamal Abdel Nasir yang kemudian nggak jadi ditutup karena komentar dari Presiden Soekarno. Nah, artinya kan di sini sangat-sangat vital peran di mana Presiden Soekarno dengan komentarnya mengenai Al-Azhar kepada sahabat karibnya Presiden Jamal Abdel Nasir, Al-Azhar akhirnya nggak jadi ditutup. Kemudian beliau ketika ke Indonesia, jadi kan pertama itu Presiden Soekarno yang ke Al-Azhar pada tahun 60 itu diberikan doktor honoris causa. Nah, kemudian pada awal tahun 61 itu Syekh Mahmud Syaltut yang kunjungan balik ke Indonesia. Nah, yang menariknya ketika Al-Azhar menganugerahi doktor honoris causa kepada Presiden Soekarno, ketika Syekh Mahmud Syaltut ke Indonesia, beliaulah yang kemudian kembali dianugerahi doktor honoris causa dari kalau sekarang itu UIN Yogyakarta. Nah,
Nah, nanti kawan-kawan ketika akan mendapatkan buku terjemahan ini, itu kita juga menyisipkan foto langka dari baik ijazah doktor honoris causa Presiden Soekarno yang ada di Perpusnas Indonesia maupun doktor honoris causa Syekh Muhammad Shaltut. Itu nanti fotonya, arsipnya kita taruh di dalam buku terjemahan ini karena itu adalah hal yang sangat penting untuk membuktikan kevalidan bahwa ijazah ini benar-benar ada. Nah, itu. Syekh Muhammad Shaltut itu wafat pada tahun 1963 setelah melalui hidup yang sangat panjang. Nah, yang menariknya lagi kawan-kawan sekalian kan tadi awal tahun 61 beliau pergi ke Indonesia. Nah, ketika ke Indonesia, beliau itu meresmikan sebuah masjid yang namanya sampai hari ini belum berubah di Kebayoran kalau nggak salah. Itu namanya Masjid Al-Azhar. Beliau berharap itu menjadi menjadi rumus keeratan hubungan Al-Azhar dan Indonesia. Lah, setelah dari sana, beliau Syekh Muhammad Shaltut itu pergi ke Diniah Putri di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, di sini beliau pergi ke Diniah itu karena sebelum beliau Syekh Abdurrahman Taj juga pergi ke sana. Jadi beliau melihat adanya pendidikan Islam putri, khusus putri yang sudah ada di Indonesia, sedangkan di Al-Azhar kok belum ada. Nah, makanya ketika Syekh Mahmud Shaltut pergi ke Diniah untuk melihat apa yang dulu dilihat oleh Syekh Abdurrahman Taj, beliau ketika pulang dari sana, dari Indonesia, kemudian membuat konun besar-besaran. Jadi pengubahan dan penambahan konun Al-Azhar yang salah satu isinya adalah membuat kuliah atau fakultas atau kampus untuk banat, untuk putri, untuk perempuan. Yang kawan-kawan bisa lihat hasil dari kunjungan tersebut, kampus perempuan atau kampus banat di Universitas Al-Azhar sampai hari ini terus-menerus eksis dan ada. Ini adalah sebuah perjalanan panjang bagaimana hubungan Indonesia, Al-Azhar, begitupun Al-Azhar dan Indonesia itu saling berkaitan erat. Saya rasa cukup sekian untuk pengenalan Syekh Muhammad Shaltut. Nanti insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana proses penerjemahan, pengumpulan, dan sebagainya macamnya yang akan disampaikan oleh saudara kita Muwahhidur Rahman. Mari sama-sama kita setelah ini bukan hanya sekadar mendengar, tapi setelah ini kita juga kembali lebih mengenal Syekh Muhammad Shaltut, baik dengan membaca, mendengarkan banyak hal yang telah beliau lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Amirul Mukminin yang telah menyampaikan panjang lebar ya tentang sosok Syekh Muhammad Shaltut. Oke, selanjutnya kita menuju ke pembicara selanjutnya, yaitu penerjemah dari teks pidato Imam Akbar ini yang akan disampaikan oleh saudara Muwahhidur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salawatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Langsung saja ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada setiap elemen, teman-teman, kawan-kawan yang sudah menyukseskan acara ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada yang paling awal tentunya kawan-kawan di proyek buku 44 Imam Akbar dari komunitas Sarkup Mesir. Karena dari proyek itulah banyak hal
muncul gitu ya, banyak hal muncul dan menyingkap cara berpikir atau temuan-temuan yang dalam hidup saya itu menurut saya itu sangat mengesankan. Misalnya Mujawirin bisa hadir itu juga salah satunya berkat dari proses yang terjadi selama menyusun buku 44 Imam Akbar. Termasuk juga buku yang keempat yang saya terjemahkan dan kita rayakan hari ini, peluncurannya itu tentu tak lepas juga dari peran atau proses yang saya dan kawan-kawan di komunitas Sarkup Mesir, di proyek buku 44 Akbar telah lalui. Seperti yang tadi sempat diceritakan ya oleh kawan saya Amirul Mukminin, betapa saat itu, ini kayaknya saya sharing-sharing aja sebenarnya ya, karena kalau kalau apa ya namanya, nanti mungkin di momen atau di sesi tanya jawab kalau mungkin teman-teman ingin menanyakan hal-hal yang mungkin luput disampaikan gitu. Di momen ini ya saya itu tadi kalau apa ya, proses panjang di buku 44 Akbar itu salah satunya menyingkap misalnya dokumen atau naskah pidato yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Shaltut yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 bahasa dalam buku yang nanti teman-teman akan peroleh. Terima kasih yang kedua yang tak kalah penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman di penerbit Mujawirin yang telah bersama-sama menyusun ya, mempersiapkan, karena buku ini ya tidak bisa menjadi buku tanpa kerja banyak tim, banyak pihak, terutama di penerbit Mujawirin, dari yang layout, dari yang proofreading, dari yang mengecek hingga detail-detail terkecil dari dummy yang kita siapkan. Di proses-proses panjang yang telah dilalui, maka saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman di penerbit Mujawirin. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Yayasan Syahwiyah ya, dari Singapura, yang tadi sempat dibacakan pesannya dari Pak Syahreza ya, seorang entrepreneur dari Singapura, yang beberapa waktu yang lalu memang beliau hadir di Mesir dan berkesempatan mengunjungi Mujawirin, kemudian berdiskusi banyak hal, dan muncullah salah satunya inisiasi untuk membeli buku ini ya, yang saat itu sedang ada di fase proofreading ya dan dummy akhir. Itu beliau dengan sangat yakin dan dengan penuh keyakinan begitu ya, membeli 1000 eksemplar untuk diwakafkan kepada teman-teman pelajar sekalian yang insya Allah akan didistribusikan nanti saat sudah siap. Tentang buku misalnya ya, itu terima kasih saya juga tentu kepada teman-teman yang hadir di acara peluncuran, karena buku tanpa teman-teman yang antusias membaca tidak akan menjadi buku yang mempunyai impact, yang mempunyai manfaat yang meluas. Sebagaimana tadi yang diharapkan, misalnya nilai-nilai dari keluarga Syahwiyah, bahwa mereka menaruh harapan pada para pelajar untuk menjadi ulama-ulama di masa depan yang mampu membimbing anak-anak dari keluarga Syahwiyah nantinya. Kalau spesifik ya, saya sebenarnya ingin bercerita tentang penemuan naskah pidato Syekh Mahmud Shaltut itu. Yang pertama sebenarnya sangat campur aduk sekali ya, karena waktu itu prosesnya adalah di perpustakaan Azhar ya, ketika saya, kawan Amirul Mukminin, ada Munawar Ahmad, itu hampir tak terhitung jumlah harinya itu kita pergi ke perpustakaan-perpustakaan yang ada, termasuk tadi perpustakaan Al-Azhar, perpustakaan nasional Mesir, Darul Kutub, yang ada di Corniche Nil itu, yang mungkin kalau teman-teman di sini pernah ke Mamsa Misr itu, kalau kita menghadap ke Nil, nah itu Darul Kutub ada di belakang kalian.
di belakang Mamsa itulah ada Perpustakaan Nasional dan Pusat Arsip Mesir juga. Kita juga ke Pusat Arsip Mesir saat itu tak terhitung jumlahnya ya, kita berkali-kali ke perpustakaan, 2 tahun ya untuk buku Empat Imam Akbar itu, hingga sampailah suatu hari di Perpustakaan Umum Al-Azhar yang berada di area Masyakoh Al-Azhar ya sekarang ini. Kalau teman-teman berada di Masjid Syekh Sholeh Ja'fari, nah itu di belakangnya itu ada area Masyakoh, masuk ke dalam ada gedung 14 lantai. Disitulah letak Perpustakaan Umum Al-Azhar. Namun sekarang perpustakaan ini sedang tutup ya, karena ada di fase perpindahan dari gedung lama ke gedung baru yang berada di dekat Stadion Buus. Jadi kalau teman-teman ke Madinah Buus, sedang olahraga, misalnya di belakang Ma'had sana itu ada satu gedung yang megah ya di belakang stadion. Di sanalah calon Perpustakaan Umum Al-Azhar nantinya dipindahkan. Makanya sekarang semua tutup, gitu. Tidak ada pelayanan ke perpustakaan di Perpustakaan Umum Al-Azhar. Dari perjalanan seperti membuka khazanah-khazanah itulah muncul naskah pidato ini. Belum lagi ketemu dengan cucu yang tadi sempat disinggung seperti Dr. Mahdi Shaltut ya, itu direktur proyek Zakiratul Azhar yang tadi sempat disinggung. Jadi Al-Azhar pernah punya proyek besar bekerja sama antara Kementerian Telekomunikasi dan Informasi Mesir di bawah pemerintahan pusat sini begitu ya, dengan Al-Azhar direpresentasikan dengan Perpustakaan Umum yang saat itu dipimpin oleh Dr. Mahdi Shaltut, cucu dari Syekh Mahmud Shaltut yang masih hidup. Hingga ketemu dengan makam beliau, karena waktu itu kan makam beliau belum ketemu ya, sehingga dari ketemu naskah pidato, ketemu cucunya, ketemu makam Syekh Mahmud Shaltut, itu proses-proses yang apa ya, menurut saya itu memorable sekali. Jadi kalau diceritakan itu apa ya, sangat menyentuh bagi saya. Tentang penelusuran arsip ini sebenarnya itu menjadi harapan bersama ya. Kalau menurut saya itu apa yang sudah dicapai di buku 44 Imam Akbar itu bukanlah akhir dari pencarian gitu. Makanya sebenarnya dalam alam ideal saya ya sebagai individu ya, itu buku harusnya masih terus didalami lagi. Tapi satu hal yang saat itu bikin ini kayaknya buku memang harus terbit gitu, yaitu adalah ketika pendanaan itu habis gitu. Jadi ketika saking seringnya ke perpustakaan, ke pusat arsip, uang habis, sehingga disitulah poin, memang sepertinya mencari ilmu itu benar-benar butuh duit yang cukup ya. Jadi saat itulah akhirnya kepikir untuk ini naskah harus segera dipungkasi sebagai checkpoint gitu. Waktu itu pikirnya itu setidaknya menjadi checkpoint penelitian kita sudah sampai mana, dan di saat yang sama ada juga pendanaan untuk terus lanjut ke penelitian-penelitian selanjutnya. Nah dari situlah sebenarnya penerbit Mujawirin dan teman-teman peneliti yang ada di dalamnya, di komunitas-komunitas yang di dalamnya termasuk komunitas Halko Mesir, ya, kami berharap bisa muncul juga dari teman-teman untuk ikut meneliti ya arsip-arsip dari para ulama, dari para pemimpin Indonesia yang ada di Pusat Arsip Nasional Indonesia sendiri. Nah, itulah sebenarnya harapan yang coba kita bersama-sama gapai begitu loh. Kalau sudah ketemu arsip-arsip itu, akan lebih banyak lagi hal-hal yang menarik yang belum kita temukan. Terkait pidato ini sebenarnya tidak begitu panjang. Waktu itu dibacakan, jadi pidato ini pun sebenarnya tidak langsung disampaikan oleh Syekh Mahmud Shaltut, tetapi beliau hadir dalam acara momen penganugerahan itu.
Makanya kita bisa lihat di cover yang mungkin sudah beredar di pamflet-pamflet ya, itu ada foto Syekh Muhammad Saltut menyambut Presiden Soekarno. Nah, disitulah fakta yang ditemukan bahwa ternyata teks pidato ini pun nggak disampaikan langsung, melainkan dibacakan oleh Wakilul Azhar saat itu. Tapi dengan kehadiran saya Mahmud Saltut. Lah, teks-teks pidato seperti ini melengkapi juga puzzle-puzzle yang ada di buku 455 Akbar misalnya. Kalau teman-teman sudah baca buku terbitan pertama Mujawidin itu, misalnya akan ditemukan seperti Majlis A'la Lil Azhar, itu lembaga tertinggi yang dimiliki oleh Al Azhar, itu disebut juga dalam pidato penganugerahan ini. Terus misalnya kan lembaga-lembaga di Al Azhar itu mempunyai apa ya istilahnya, area kerjanya sendiri-sendiri kan, kayak Majma' al-Buhus al-Islamiyah, terus ada Jamiatul Azhar, ada Kitab Mahid misalnya. Jika kita teliti lebih meluas, itu nanti akan ketemu titiknya berada di Imam Akbar yang memimpin saat itu. Misalnya ketika kita melihat Majma' Buhus misalnya, itu yang kita lihat di publik biasanya kan sekjennya, tapi jarang disorot siapa ketua Majma' Buhus misalnya. Nah, dari arsip-arsip nanti kita akan temukan dari Konon Al Azhar misalnya, yang tadi sempat disinggung, muncul terbit di setahun setelah kunjungan Syekh Muhammad Saltut ke Indonesia tahun 61, itu Konon yang masih aktif hingga sekarang ya. Itu akan kita kenali lebih jauh Al Azhar itu sebenarnya apa aja badan-badan yang dimilikinya. Nah, di sini misalnya ada beberapa part yang menurut saya penting untuk digarisbawahi begitu ya. Pertama misalnya part di mana Syekh Muhammad Saltut menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terhormat begitu ya. Karena beberapa hal yang mampu menyatukan. Misalnya di sini saya bacakan, waqad manahallahu ya siyadatar rais sya'abakumul karim fadlan min indih fajama'ahu ala risalatin wahidatin hiya risalatul Islam wa ala kitabin wahidin huwa Qur'anuhul karim wa ala madhabin wahidin huwa madhabul Imam Syafi'i Imam al-Urubah wa bidzalika tahayya'atis subul jami'uha ila wahdati ummatikum fahiya wahidatun min jihatil aqidah wa wahidatun min jihatil madhab rughma ta'addudi juzuriha wa bu'dil masafati bainaha. Jadi dari sini Syekh Muhammad Saltut sudah meng-highlight bahwa bangsa besar seperti Indonesia mampu disatukan oleh risalah Islam, oleh Quran, dan oleh madhab Imam Syafi'i, imam kebanggaan Arab. Di beberapa part yang lain misalnya nanti akan teman-teman temukan, ada misalnya merekam sejarah saat itu ada berapa negara yang mengirim para pelajarnya ke Mesir, ke Azhar ya. Misalnya di paragraf wal Qahirah asimatul Jumhuriyatil Arabiyyatil Muttahidah. Ini juga sekaligus merekam bahwa saat itu kondisi atau bentuk negara Mesir adalah kesatuan ya, negara kesatuan Arab. Idz tafkhuru bil Azhar wa bi tarikhihil madid fi hamli risalatil Islam wal ma'rifah. Fa innal Azhar nassahu yafkharu bi annahu markazu tajammu'in li abna'il muslimina jami'an fi ayati buq'atin wajadu. ولأي شعب انتسبوا وفي اليوم طلاب يمثلون 54 شعبا من الشعوب الإسلامية 54 negara saat itu, di mana sekarang dari data yang terakhir 108 negara asal dari para wafidin yang belajar di Al Azhar. Ada bagian yang menarik juga yang menurut saya sebagai penerjemah ya, melihat ini penting untuk di-highlight, misalnya bahwa Presiden Soekarno
diharapkan atau disebut sebagai salah satu ibnan min abna'il Azhar. Misalnya di sini waqad arada al-Azharu ay yu'abbira an taqdirihi li kifahikum al-majid. Faqarrara majlisuhu al-a'la. Nah, di sini yang majlis a'la al-Azhar fi jalsatihi al-munaqadah fi as-sadis wal 20 min Syawal sanata 1379 Hijriyah al-muwafiq al-1 wal 20 min Ibril sanata 1960 Masihiyah ayyamnaha siyadatakum syahadatal alimiyatil fakhriyah min darajati ustadin fil falsafah liyara fikum ibnan min abnaihi wa unsuran min anasirihil amilatil mujahidah. Di paragraf ini sekaligus menegaskan bahwa ada harapan sekaligus penegasan bahwa peran-peran Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan, dalam penyatuan bangsa itu hal yang dibanggakan juga oleh Al-Azhar. Maka Al-Azhar menganggap beliau sebagai salah satu Azhari, bisa dibilang seperti itu ya. Beberapa part yang lain teman-teman nanti mungkin akan lebih indah jika langsung diselami sendiri ya ketika mendapatkan nuskhoh nantinya. Tapi ala kulli hal dari setiap yang saya sampaikan itu bahwa pidato ini memang bukanlah sembarang pidato, tapi merupakan sebuah catatan sejarah yang dari setiap diksinya kita bisa membaca ulang sejarah apa yang terjadi di masa lalu. Misalnya di sini ada kepemimpinan yang demokrasi terpimpin, misalnya di sini disebut juga al-demokratiyah al-muwajjahah misalnya di sini. Terus Piagam Jakarta juga tentang Muktamar Bandung. Itu alangkah baiknya nanti teman-teman baca sendiri pidato dari teks asli, terus kemudian teks terjemahan resmi berbahasa Inggris, teks terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang tadi sempat disinggung, diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian terjemahan yang kami coba hadirkan lagi itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini dengan pendekatan yang lebih tekstual lagi ya. Artinya kita terjemahin sedekat mungkin dengan teks begitu. Karena terjemahan bahasa Indonesia yang ada, yang resmi dari Al-Azhar itu terjemahan lama, menggunakan diksi-diksi yang lama, terus lebih kepada poin-poin saja begitu. Lebih ke makna-makna yang bisa ditangkap lalu diterjemahkan. Jadi kurang menyeluruh gitu. Itu saja sih dari saya yang bisa saya sampaikan, bisa sharing ke teman-teman. Lebihnya mungkin bisa dibawa ke sesi tanya jawab ya. Cukup dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga buku ini bisa bermanfaat. Setiap langkah yang diupayakan saya dan teman-teman bisa membawa kebaikan dan memicu semangat teman-teman lagi untuk terus mencari ilmu, karena di situ ada dua penggal pidato Soekarno, karena pidato Soekarno itu sebenarnya ada ya di momen penganugerahan itu kan Soekarno menjawab pidato. Nah sayangnya file ini hilang begitu ya. Teman-teman peneliti di Menjawab ini sudah mencoba menghubungi kedutaan besar Republik Indonesia di Kairo misalnya, namun sayangnya tidak ada. Terus kita cari juga di buku misalnya Jauh di Mata Dekat di Hati. Syukurnya untungnya itu ada sebagian transkrip yang ada gitu ya. Tapi transkrip dari terjemahan bahasa Arab gitu. Jadi teks asli Soekarno ketika menjawab dengan bahasa Indonesia lalu diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Nahrawi itu enggak ada. Yang ada adalah potongan-potongan tadi hasil terjemahan dari bahasa Arab gitu. Jadi saat diterjemahkan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke Indonesia lagi. Nah itu termaktub dalam buku Jauh di Mata Dekat di Hati terbitan KBRI Kairo.
Nah, dari situlah Presiden Soekarno memberi pesan di situ, menegaskan agar para pemuda generasi bangsa itu terus berjuang. Di situ disebut, berjuanglah demi bangsa, ini saya kutip ya, berjuanglah demi bangsa, korbankan jiwa ragamu demi tercapainya urusan umat, berpartisipasi dalam perjuangan. Karena kami yang tua-tua sudah tidak mampu melaksanakan tugas dengan sempurna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada saudara Muhyiddin Rahman atas pemaparannya yang cukup komprehensif. Oke, baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada para peserta diskusi pada sore waktu Kairo ini. Oke, saya buka. Penanya pertama, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya, baik kepada pematik maupun kepada penerjemah. Ya, apakah ada? Halo, apakah ada? Ada, Ustaz. Saya. Silakan. Atau jangan-jangan ini semua formalitas saja nih? Oh, nanya Ustaz. Assalamualaikum. Oh iya, ya, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri, nama, asal daerah. Perkenalkan, nama saya Mahdi Ali Hasan. Ya, dari daerah asal mana? dari daerah Darbu Dalil, Ustaz. Oke, silakan. Nah, mau nanya, kira-kira apa yang jadi tantangan ketika menerjemahkan teks tersebut, Oke. pidato tersebut? Baik. Ada lagi? Cukup? Mungkin cukup sekian dulu. Oke, baik, terima kasih. Jadi gimana nih, apa langsung jawab aja oleh penerjemah? Tantangan ketika menerjemahkan teks pidato Imam Akbar Al-Azhar. Oke, Silakan. saya coba ini ya. Tantangannya ya. Terima kasih Mahdi, pertanyaan yang membuat saya ini jadi mengingat-ingat lagi proses saat itu. Yang jelas teks beliau itu sangat fasih sekali ya. Jadi kalau kita baca itu agak berbeda dengan misalnya teks-teks yang biasa kita baca di era digital sekarang ini ya. Jadi kalau kita baca koran misalnya di Ahram atau di koran-koran pada umumnya Mesir itu sangat berbeda ya kefasihannya, terus susunan diksi-diksinya gitu ya, pilihan-pilihan katanya yang dipilih oleh beliau itu begitu menunjukkan nilai kealiman, puncak kealiman dari pemimpin Al-Azhar saat itu. Mungkin kalau bisa kita bercermin di hari ini ya, saat kita menyaksikan misalnya pidato Syekh Ahmad Thoib ya, Syekhul Azhar yang sekarang ini, ya punya susunan yang sangat indah, yang kalau kita coba alihkan ke bahasa lain itu agak tricky ya, agak gimana ya, agak susah ini mana yang perlu disampaikan di awal, mana yang kemudian diakhirkan begitu ya. Ya seperti yang tadi sempat saya baca kan, misalnya itu ada jumlah-jumlah i'tiradiyah di tengah. Terus ada istilah-istilah misalnya yang Mithaq Jakarta, Demokratikum Al-Muwajahah. Ini yang sebenarnya saya juga masih merasa perlu berdiskusi lagi, menggali lagi misalnya secara Indonesia, demokrasi terpimpin saat itu di masa Insinyur Soekarno itu bagaimana. Itu kan sebenarnya masih perlu banyak majelis-majelis lagi untuk dibincangkan gitu ya. Terus Muktamar Bandung itu gimana sih dari sudut pandang orang Mesir misalnya. Kan orang Mesir diundang tuh ke Bandung, utusan-utusannya dari Azhar, dari Mesir sebagai negara.
dalam catatan itu gimana sih menggambarkan Muktamar Bandung itu misalnya. Nah, dari situ tuh itu sih beberapa tantangan yang ada ya. Kayak menjelaskan lagi misalnya Jumhuriyah Arabiyah Muttahidah itu ya Mesir yang sekarang ini itu kan harus punya background historis yang cukup gitu, untuk mampu memindahkan itu kan. Ntar kalau nggak paham ini Jumhuriyah Arabiyah Muttahidah itu mana ya gitu, ntar kan nggak sampai ya, apa yang disampaikan itu saja. Selain itu nggak ada kendala ya, karena pidatonya cukup simpel dan jelas gitu. Maksudnya nggak ada hal-hal yang nggak ada yang rumit gitu, nggak ada yang abu-abu, semuanya jelas. Ayat juga dikutip, ayat-ayat Quran, terus istilah-istilah juga sudah saya kenal sebelumnya melalui penelitian di buku 44 misalnya. Ini yang sering banget teman-teman keliru ucap ya, kayak syahadah al-alimiyah misalnya. Itu di banyak kesempatan saya sering mendengar al-alamiyah. Itu apa itu? Maksudnya itu syahadah internasional gimana? Padahal kan syahadah alimiyah itu kan nisbatan ilal alim, ayal alim isna asyari. Jadi dulunya lah itu tuh harus baca buku 44 di bagian awal atau di bagian glosarium. Jadi alimiyah itu apa sih? Nah, itu buah syahadah yang ijazah ya. Yang memang dimiliki Azhar gitu. Jadi nisbatan ila alim. Jadi lamnya itu di kasroh bukan di fathah. Begitu misalnya. Kalau nggak punya background itu mungkin akan susah juga ya. Tapi alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti. Begitu saja. Thank you. Oke. Cukup ya, Oke, terima kasih. Saudara Mahdi. Siap, Sukron. Oke, sama-sama. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan di in-call message. Dari Muhammad Azam Al-Faruq. Saya izin bertanya, Ustadz, apakah pemberian Dr. Honoris Causa Soekarno Al-Azhar ada motivasi politis? Mengingat konteks saat itu ada masa-masa revolusi perang dingin. Silakan dijawab, Saudara Abid atau Saudara Amir Mukminin. Mungkin boleh saya jawab dulu, nanti Bung Amir kalau misal mau menambahkan bisa lebih leluasa lagi. Baik, oke. Kalau pertanyaan tentang politis apa enggak, ya pasti politis ya. Kalau dilihat, karena lanskapnya ini kan lanskap tokoh-tokoh politis semua ini. Insinyur Soekarno, Syekh Mahmud Shaltut. Politis bermakna am ya, maksudnya dia bukan politik praktis ya, tapi politik tentang yang lebih luas, politik kebangsaan, politik keumatan gitu. Karena di sini misalnya alih-alih, tapi yang menarik itu, maksudnya itu alih-alih dia sebagai politik keumatan itu lebih luas lagi gitu, lebih luas lagi sebagai penyatu sesama yang punya spirit perjuangan begitu. Nah itu kan udah lepas dari sekedar keumatan begitu. Oke, sama-sama syahadat gitu, tapi enggak, tapi ini sama-sama punya apa ya, api perjuangan yang besar nih gitu. Disitulah makanya beliau menekankan, nanti teman-teman bisa cek lagi di teks pidato itu, bahwa Syekh Mahmud Shaltut yang menekankan perjuangan itu ntar berkali-kali disebut tentang perjuangan. Itu juga mungkin ya, karena seringnya perjuangan itu yang oleh putri beliau sekarang dimasukin P-nya ke nama partai ya. Nggak tahu ya, tapi itu Anabel aja lah itu. Tapi dalam teks pidato ini kita bisa merasakan itu al-kifah, apa misalnya ya, al-jihad, al-kifah, tahrir misalnya. Nah itu akan sering kita temukan diksi-diksi itu. Kalau politis apa enggaknya, jelas politis menurut saya, tapi bukan politik yang remeh-temeh misalnya. Karena tadi ya lebih ke menggambarkan hubungan erat dua negara. Tadi seperti yang sempat disinggung kan oleh Bung Amir itu. Yang pertama, Honoris Causa pertama susu dari elemen dari PP Muhammadiyah. Terus selanjutnya
orang Indonesia kedua dari NU, yang ketiga baru hadir Soekarno. Itu kan apa ya, menggambarkan apa istilahnya itu, hubungan Indonesia dengan Mesir saat itu lagi bagus gitu, lagi erat sekali. Nggak tahu sekarang ya, mungkin perlu dilihat lagi bagaimana hubungan yang sekarang, ada lagi enggak orang-orang honoris causa setelah itu, yang orang Indonesia yang dapat honoris causa dari Al-Azhar, begitu ya. Tapi yang menarik lagi ya, Bung Azam ini dari PCI Muhammadiyah ya, Mesir. Itu beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Itu akhirnya ada sedikit pencerahan ya. Ada beberapa arsip yang sepertinya menarik nanti kalau sudah berhasil dibuka lagi. Jadi ada satu arsip di mana itu baru judul aja ya, karena untuk mengakses itu kan butuh proses, sampai sekarang belum terlaksana gitu. Itu judulnya surat-surat dari beberapa warga Mesir kepada Presiden Soekarno supaya menyampaikan aspirasi warga Mesir kepada pemerintahannya. Nah, itu kan menarik gitu. Dari judulnya saja udah menarik. Ini apa ini? Kok warga Mesir nyurati pimpinan negara lain supaya ngasih tahu pemerintahannya sendiri gitu loh. Nah, itu kan artinya Soekarno sebagai sosok yang non Mesir dipercaya oleh warga Mesir untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi apa ya? Bukan cuma penyambung lidah warga Indonesia aja ya kalau dalam hal ini, berarti kemungkinan nantinya akan menarik itu arsip-arsip yang masih belum terbuka itu. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Azam. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Ustadz atau saudara Nurul Mukminin, Bayung Bading? Kayaknya cukup karena pertanyaan yang setelahnya banyak Mas ini. Oke. Silakan Ustadz Muhid. Selanjutnya kita buka pertanyaan dari mana ini? In call message atau secara langsung, secara oral, secara lisan? Apakah ada penanya langsung? Tidak ada. Kalau tidak ada kita baca. Itu ada yang buka. Oh, silakan. Halo? Tidak ada? Itu Muhammad Isfah. Oh ya, silakan. Siapa nih? Ya. Oke, Ustaz. Ya, Bismillah. dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Nama saya Muhammad Misbah. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, Tentunya pertanyaannya sudah dimuat di in call message tadi ya. Oh, Karena oke. ya nggak apa-apa. Ya. Saya hanya ingin bertanya kepada narasumber dan juga tim Mujawirin. Mohon info untuk buku-buku atau referensi, baik itu mungkin berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia, yang menjelaskan tentang hubungan antara negeri Mesir dengan Indonesia. Sampai-sampai kan misalkan kita lihat di Mesir tuh ada Syari Ahmad Soekarno gitu. Nah, kemudian kenapa ada penambahan Ahmad, kemudian bagaimana perjuangan Masisir ketika berusaha untuk menghadiri konferensi negara Arab waktu itu gitu. Nah, mungkin mohon info dari referensi-referensi yang bisa kita baca terkait dengan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pada Ustadz Muhammad Misbah. Silakan dijawab oleh penerjemah ataupun pemantik. Ayo, ambil. Saudara Nurul Mukminin mau menanggapi, menjawab? Ustadz Muhid gimana? Sudah. Kalau secara sekilas tadi sudah saya singgung sih, yang buku dari terbitan KBRI paling ya. Kalau yang berbahasa Indonesia Jauh di mata, jauh di mata, dekat di hati. Kalau yang berbahasa Arab belum menemukan ya. Atau Ustadz Amir barangkali nemu di Sukdiana, Yaumisad. Ada arsip-arsip yang dijual di pasar Sabtu, ditonton. Sementara ini belum ada sih, belum nemu saya.
Nggak tahu kalau misalnya misal yang nyinggung-nyinggung sedikit gitu loh, kayak yang punya siapa itu ya, Asad Syahab ya, kan ada ya persinggungan itu. Selebihnya belum menemukan. Itu udah cukup sih kalau yang jauh di mata dekat di hati. Kan tadi pertanyaannya yang detail juga kan, sampai masalah misalnya Syarif Ahmad Soekarno itu kan semuanya untuk sekarang ya, untuk sekarang itu ada di jauh di mata dekat di hati. Sebenarnya beberapa juga kita singgung kan di 44 Imam Akbar, tapi itu lebih fokus ke Al-Azharnya, hubungan tokoh itu yang menjadi Imam Akbar ke Indonesia gitu kan. Tapi kalau Mesir Indonesia untuk saat ini yang lumayan lengkap dan detail itu yaitu di jauh di mata dekat di hati. Kalau menurut saya ini apa ya? Ini ide juga loh untuk kemudian siapa tadi, Bung Muhammad Misbah. Nah, itu untuk mengumpulkan, karena tidak ada buku yang menurut saya ya, buku sejarah itu misalnya, kalau ditanya apa buku sejarah yang paling lengkap A sampai Z, yang ya nggak pas itu pertanyaannya nggak pas gitu. Kalau mau sejarah ya dirunut satu-satu gitu, kemudian dibaca di sini, baca lagi buku yang ini, baca lagi sumber yang lain misalnya. Tapi kalau yang Arab ini juga masih tercecer lah. Kalau menurutku kayak yang Batasti Bung Amir dari Mab'us dari Al-Azhar, salah satu Mab'us dari Al-Azhar yang ke Jambi misalnya, ke daerah asal dari Bung Amirul Mukminin ini, itu kan juga salah satu puzzle tentang hubungan Mesir Indonesia. Bedanya dia ditulis oleh orang Mesir gitu. Jadi berbahasa Arab yang menceritakan bagaimana dia pergi ke Jambi dan beberapa daerah lain di Indonesia saat bertugas sebagai utusan Al-Azhar, Syekh Mab'us di Indonesia. Jadi apa ya, masih kepingan-kepingan yang memang harus diambil satu-satu, dirajut begitu ya. Baik, apakah cukup? Ustaz, apa Ustaz? Kira-kira buku yang tadi jauh di mata dekat di hati itu bisa kita akses di mana Ustaz? Untuk saat ini. Untuk saat ini kalau di Untuk saat Mesir ada di beberapa perpustakaan ini organisasi ya, kayaknya di PMIK mungkin ada ya, harusnya ada. Di KBRI terakhir kita ke sana masih ada. Di Soalnya NU juga ada. di NU ada ya, di PCNU Mesir. Tapi nggak tahu ya, itu terakhir kali saya ngelihat itu 2 tahun yang lalu. Kalau mau kayaknya baca harusnya di ada. Mujawirin ada juga, di Mujawirin. Di Mujawirin juga ada. Yang jelas belum diterbitkan lagi sepertinya oleh KBRI Kairo. Nah, itu teman-teman bisa request itu, karena itu buku bagus untuk diterbitkan lagi atau Iya, diperbarui lagi. diproposalin mungkin ya, dibikin proposal apa gitu kan ya. Iya, diminta untuk disebarluaskan lah, karena ya memang bagus gitu. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga sukses terus Mujawirin dan Syahwiyah, Yayasan Syahwiyah. Amin, 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 amin. Thank you. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Misbah atas kelantarnya. Jadi kalau mau mengakses buku yang disinggung tadi, Jauh di Mata Dekat di Hati, Potret Hubungan Indonesia Mesir, ada di Mujawirin. Silahkan main-main ke sini. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana? Insya Allah. Oke, ditunggu Ustaz Misbah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari in-call message dari Nuansa Garini. Ya. Mana? Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingin bertanya Kak, adakah buku ini membahas tentang dampak pemberian anugerah terhadap Citra Soekarno di mata umat Islam Indonesia? Oke, silakan kepada pemateri. Siapa yang ingin menjawab? Saya mungkin ya, kalau buku ini ya, pertanyaan buku spesifik yang terjemah pidato ini enggak membahas lebih jauh tentang dampaknya bagaimana terhadap Citra Soekarno di mata umat Islam di Indonesia atau di luar negeri.
Karena memang saya sebagai penerjemah sih inginnya memang menghadirkan teks ini ya sebagai teks bagian dari sejarah yang oleh teman-teman nanti akan dibaca dan ditelusuri gitu. Maksudnya bukan lantas kemudian saya hadir lebih panjang bercerita tentang A sampai Z tentang pidato ini gitu. Karena ya ketika mau menerbitkan ini harapan saya adalah menerbitkan bukunya Syekh Mahmud Saltut seperti yang tadi disebut oleh Dirut penerbit Mujawidin ya, Bung Pandu misalnya, bahwa ini merupakan silsilah penerjemahan karya-karya para imam akbar yang masih belum tersingkap, belum terakses oleh publik begitu. Jadi emang upaya menghidupkan lagi karya-karya beliau gitu. Jadi dari situ ya saya nggak ingin menggunakan space yang ada untuk berbicara lebih jauh. Ya selain juga karena keterbatasan saya untuk meneliti lebih jauh ya gimana sih sebenarnya Bung Karno setelah pemberian honoris causa itu. Tapi itu ide menarik sih karena ada beberapa temuan misalnya dalam catatan-catatan orang Mesir ya, salah satunya Syekh siapa ya, barangkali Bung Amir ingat nanti, yang ketika menceritakan Pancasila misalnya, sebenarnya ini konteksnya bahasa Arab ya, itu malah jadi kemana-mana tafsirannya gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia. Syekh Batasti. Al-Batasti ya, bukan yang ini, Ya. yang kemudian ini, yang kemudian apa namanya, yang kemudian menganggap itu sebuah upaya inilah cerabut dari Islam gitu. Tokoh Al-Azhar yang diwawancara di Masjid Al-Azhar era 2000-an sebelum saya Ahmad At-Thayyib, dan yang punya inisiasi pembentukan organisasi alumni. Saya lupa namanya. Nanti kalau ingat bisa di-share. Ada di catatan beliau yang Rauf Shalabi ya. Rauf Shalabi. Oh iya, Rauf Shalabi. Nah, itu kan menggambarkan Pancasila kayak gimana sih kok kayak gini? Pokoknya citranya itu negatif ya. Meskipun ya dalam realitanya kita sebagai berbangsa memang sering atau para pemangku kebijakan masih kayak ini kebijakannya bertolak dari Pancasila nggak sih gitu. Itu juga masih sering aneh kita temui kan. Cuma ada pemaknaan yang dari sudut pandang orang asing kok aneh gitu. Itu layak untuk digali lagi. Karena itu kan terletak setelah Pak Karno dikasih honoris causa, tapi kok masih ada pandangan tentang Pancasila yang belum utuh gitu. Baik, cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atau bagaimana? Oke, ada Mas Hud Arifin. Penanya silahkan. Ya, ini terima kasih sebelumnya. Suaranya terdengar ya Ustaz ya? Ya, terdengar ya. Silahkan. Ya. Apa? Halo? Ya, terima kasih banyak atas penerbitan peluncuran buku ini. Mungkin saya ingin bertanya soal apakah bisa di-spill jumlah halaman di buku. Kalau dari cover yang tertera di pamflet, ya kalau dari itu kayaknya tebalnya lumayan seperti itu. Nah, kira-kira selain pidato Syekh Mahmud Saltut, adakah hal lain yang dibahas di buku ini? Misal konteks pemberian gelar honoris causa ke Bung Karno atau lain sebagainya seperti itu. Apakah memang di buku ini hanya, bukan dalam tanda kutip ya, hanya dalam tanda kutip itu membahas pidato Syekh Mahmud Saltut seperti itu. Nah, kebetulan pas peluncuran ini saya juga mencoba baca-baca jawaban Bung Karno, pidato Bung Karno di saat pemberian gelar itu yang ditulis oleh
Halo? Pak Zuhairin Surawi di Ramah. Tapi saya bahas teksnya secara langsung, namun poin-poin yang dibahas di pidato saat itu. Nah, saya bertanya apakah ada hal lain yang dibahas di buku ini selain pidato dari Syekh Mahmud Saltut seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Silakan jawab langsung oleh siapa? Penerjemah atau pembanding? Pertanyaan dari Mas Arifin. Iya. Sebenarnya Ustadz Amir ini bukan cuma pembanding ya, beliau yang mengedit juga naskah buku terjemahan ini. Coba menjawab saya ya, mungkin saya coba jawab, nanti kalau Bung Amir mau menambahi bisa disusul gitu. Tebalnya buku ini 66 halaman ya, belum termasuk bagian awal. Kalau di total itu 74 ya, 74. Nah, terdiri dari selain pidato ya, itu terdiri dari sambutan penerbit, lalu pengantar penulis, di situ saya penerjemah maksud saya. Terus biografi Syekh Mahmud Saltut di runut dari atau dilansir dari buku 44 Imam Akbar. Dengan penambahan dan update yang dari buku 44 Imam Akbar itu luput atau belum dimasukkan gitu. Karena kan setelahnya ada temuan-temuan baru. Kalau tentang pidatonya secara spesifik aja, itu teksnya aja ada 4 berarti kan, karena teks asli berbahasa Arab yang dibacakan oleh Wakilul Azhar saat itu, terus teks berbahasa Inggris yang merupakan terjemahan resmi yang diterjemahkan oleh Majma' Buhus oleh Dr. Hamudah di sini, kreditnya itu Hamudah Abdul Ati. Kemudian terjemahan bahasa Indonesia resmi dari Al-Azhar yang diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Nahrawi Al-Batawi. Kemudian baru terjemahan berbahasa Indonesia yang saya kerjakan begitu. Kalau tentang pengantar itu pun saya tidak banyak, saya hanya meletakkan misalnya flashback ke belakang tentang hari 65 tahun yang lalu ya, berarti 65 tahun 2 bulan 7 hari yang lalu pada hari Ahad 24 April 1960. Di situ saya mencoba mengantarkan dengan sederhana ya, karena ya flashback begitu, kunjungan Soekarno yang ketiga, kemudian disambut oleh Syekh Mahmud Jamal Abdul Nasir sebagai sahabat. Di situ dimention juga di pidato, karena saking eratnya memang hubungan dua pimpinan negara itu, pemimpin negara. Terus saya mencoba mengenalkan di mana pidato ini dibacakan. Kalau teman-teman masih tahu, ada Qo'ah, ada auditorium, namanya Auditorium Imam Muhammad Abduh yang menjadi kantor Sautul Azhar, itu berseberangan dengan kuliah syariah di Darrosah, di Kuliah Banin, atau apa ya lokasinya, itu yang paling besar itu loh, yang kubah yang paling besar, auditorium pertama milik Al-Azhar. Itulah lokasi atau saksi bisu yang menjadi tempat pemberian atau apa ya, acara penganugerahan Dr. Honus Kausa Soekarno. Terus saya juga mencoba melengkapinya dengan persaksian Prof. Alwi Shihab yang saat itu kan sudah ada di Mesir, Prof. Alwi Shihab yang ikut dengan kakaknya Prof. Quraish Shihab. Di situ saya temukan dari buku Jauh di Mata Dekat di Hati, beliau bersaksi bahwa saat itu saya ikut menghadiri acara penganugerahan itu dan umur saya saat itu 14 tahun. Dari situlah puzzle-puzzle itu dilengkapi gitu ya. Misalnya menyebutkan bahwa penerjemah saat itu memang saya Ahmad Nahrawi, yang buku biografi tentang beliau kita terbitkan di buku ketiga ya, buku terbitan ketiga Mujawirin, yang ditulis langsung oleh putri beliau, salah satu putri beliau, putri kedua beliau itu Ustazah Du'a Ahmad Nahrawi. Jadi sebenarnya emang teman-teman di Mujawirin dan para peneliti yang ada itu ingin berkarya one by one, melengkapi puzzle-puzzle yang kita temukan dalam proses begitu ya. Misalnya ternyata ada
Syekh Ahmad Harawi yang berperan, lalu kita upayakan penerbitan biografinya bersama putri beliau misalnya. Jadi teman-teman bisa menantikan nanti karya-karya selanjutnya di Mujawirin yang kalau bisa dibaca itu dari awal gitu, maksudnya dari 44 Mabar, terus EZM itu ya, Ensiklopedia Ziarah Mesir, itu nanti akan terus digalakkan insya Allah sama teman-teman, meskipun makam-makam di Mesir udah mulai digusur ya oleh pemerintah sini. Itu saja sih ya, selain pidato ya tadi itu hal pengantar. Baik, terima kasih. Apa tambahan dari saudara Amirul Mukminin? Cukup. Cukup? Oke. Kita beranjak ke panel selanjutnya. Ini sudah ada yang ini, angkat tangan ini. Lutfi M, silahkan. Di kolom. Oke, apa kita baca dulu ya dari in-call message? Oke. Gimana? Oke, kita baca dulu ya dari in-call message ya. Nanti setelah ini saudara Lutfi silahkan bertanya. Dari Antarasa, ini kayak nama Matam ini. Apakah bisa kami berkontribusi untuk penulisan proyek-proyek Mujawir ke depannya? Atau mengirim tulisan-tulisan kami tentang tokoh-tokoh Indonesia yang belajar di Al-Azhar? Dan bagaimana cara pengiriman naskahnya untuk bisa masuk ke Mujawirin? Oke, silakan. Pertanyaan dari Antarasa. Dijawab. Yang paling pas untuk menjawab pertanyaan ini kepala project ya, ini Mudir Masyari, ini Ustaz Amirul Mukminin, ini yang beliau yang menghandle dan mengordinasi proyek-proyek yang ada, silahkan beliau. Waduh. Kita dari Mujawirin itu sebenarnya bisa-bisa aja kita menerima siapapun orang yang ingin menulis dan diterbitkan di Mujawirin. Kita sangat mengapresiasi karena memang ya kita memang membutuhkan anak-anak muda yang masih mau menulis, apalagi memang untuk di Mesisir ya. Di Mesisir itu kita kalaupun misalnya ada penulis, kita juga kesulitan kawan-kawan Mesisir itu mau nerbitin di mana, bagaimana caranya, segala macam dengan permasalahan yang ada di Mesisir. Untuk background Mujawirin sendiri itu kita menerima hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan ulama, sebagaimana yang mungkin bisa kawan-kawan lihat di deskripsi ya, deskripsi IG Mujawirin. Intinya semua tulisan itu yang penting berhubungan dengan ilmu dan ulama. Nah, kemudian untuk bisa masuk sebenarnya bisa-bisa aja kita berbincang. Kalau misalnya lagi di Mesir, kita bisa berbincang langsung. Apakah naskah itu akan cocok dengan visi dan misi Mujawirin? Jikalau cocok, bisa kita bicarakan lebih lanjut. Jikalau nggak cocok, mungkin kita persamakan lagi persepsinya. Nah, intinya itu ilmu dan ulama. Sejauh ini pun kita juga sudah selain dari memang kawan-kawan project Mujawirin, itu kita juga sudah menerima sejumlah tulisan dari kawan-kawan yang dari luar. Dan sejauh ini kita sudah menerima tiga dari kawan-kawan yang luar. Begitupun sebenarnya juga ada yang untuk yang terjemah. Yang terjemah kita juga sudah ada menerima 2. Jadi sebenarnya ahlan wa sahlan mungkin bagi kawan-kawan khususnya Mesisir untuk berkontribusi atau ingin memasukkan naskah ke Mujawirin, bisa kita bincangkan. Yang jelas itu kan nanti tetap akan ada prosesnya ya. Proses apakah diterima atau enggak, sejalan atau enggak gitu kan ya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya dari saudara Mukminin. Oke, kita berlanjut dari in-call message dulu ya. Nanti setelah ini baru dari penanya langsung. Oke, dari in-call message ada Umi Robiah Solihatin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya Indonesia memaknai warisan diplomasi intelektual Presiden Soekarno dengan Al-Azhar dalam membangun
dunia Islam saat ini. Oke, silakan ditanggapi. Dari saya dulu mungkin ya. Baik, silakan. Pertanyaan menarik ini. Dan tadi sempat juga di-highlight oleh sambutan Pak Syahreza yang dibacakan oleh Bung Umen ya, bahwa kalau dilihat secara sekilas kan ini politis kan, maksudnya politis itu ya presiden dapat honoris causa dari pimpinan lembaga Islam plat merah Al-Azhar. Ini kan ini penting juga ya untuk teman-teman ketahui ya, bahwa Al-Azhar itu bagian dari negara, maksudnya itu plat merah juga itu. Jadi bukan lantas dia itu yayasan tersendiri swasta begitu berdiri di tengah-tengah negara Mesir, bukan. Al-Azhar itu min hayatid daulah, min muassasatid daulah, salah satu lembaga negara gitu, cuma non pemerintah. Jadi tetap masih plat merah, tapi diatur dalam undang-undang yang bisa kita baca juga itu dalam buku Qanun Tanzibil Azhar ya, tahun 1961. Bisa dibeli di downtown itu. Kalau teman-teman ke downtown, turun di Medan Opera ada Maktabah Amiriyah. Nah, bilang tuh saya pengen baca undang-undang Al-Azhar, pengen beli gitu ya. 10 pound paling beli di situ. Itu pasal-pasalnya bisa teman-teman pelajari di situ. Lah yang menarik adalah kalau dilihat kan politis, tapi sekilas ya, dilihat sekilas politis, tapi kalau didalami lagi ini lebih luas dari sekedar peristiwa politik begitu. Misalnya tentang highlight tentang perjuangan, tentang persaudaraan, pesan-pesan universal Islam yang mendukung pembebasan begitu ya. Terus persatuan gitu. Itu kan menurut saya itu nilai-nilai yang untuk hari ini pun relevan untuk kita perbarui terus gitu ya. Sudah sampai mana di titik ini kita sebagai bangsa berproses gitu. Dengan melihat lagi catatan masa lalu gitu. Mungkin analoginya kalau kita punya tulisan-tulisan di blog, tulisan-tulisan di status, di apa misalnya di draft yang lama, terus kita baca lagi, lalu kita tertawa, di situ kan kita salah satu indikasi ya, atau indikator bahwa mungkin kemampuan menulis kita, kemampuan analisa kita udah lebih maju, karena untuk lihat tulisan sendiri aja kita tertawa gitu kan. Lah, sama halnya nih kalau kita sebagai bangsa lihat ke belakang, kira-kira bangsa ini udah bertolak sejauh mana gitu dari peristiwa itu. Sebagai bangsa, sebagai anak bangsa yang belajar di tanah orang, di Al-Azhar, kira-kira apa yang bisa dibawa pulang, lebih ke arah itu ya, lebih ke arah itu misalnya. Kalau tentang hubungan tentang dunia Islam, saat ini sependek pengamatan saya belum ada lagi ya tentang penganugerahan honoris causa dari Al-Azhar ke tokoh-tokoh Muslim dunia yang lain. Tapi ada lembaga lain milik Al-Azhar yang arahnya memang untuk ke persatuan dunia Islam, misalnya melalui Majelis Hukama Al-Muslimin yang beranggotakan banyak tokoh. Kalau tentang diplomasi intelektual Soekarno, itu sih kayak lebih ke apa ya, untuk kita resapi gitu ya, untuk kita resapi sebagai anak bangsa. Sejauh itu aja sih. Kalau sebagai negara kayaknya belum banyak disoroti, karena kalau saya nilai ya, hubungan Indonesia semakin dengan Mesir, khususnya Al-Azhar, angkanya semakin menurun dari segi kualitas ya. Kalau kuantitas mah kita kan angka pelajar atau mahasiswa yang ke Mesir kan cenderung naik ya. Tapi kalau dari segi kualitas, nah ini kan sepertinya kok perlu flashback ke masa lalu, gimana sih semangat orang dulu atau usaha orang dulu dalam hidup di jalan ilmu.
Dari saya itu, Pak Kafi. Oke, baik. Terima kasih atas Pertanyaan menarik untuk Mbak Umir. Mbak Umir Oke, Robiah. terima kasih untuk Mbak Amir Robiah Solihatin yang sudah mengirimkan pertanyaan ke kami. Oke, pertanyaan terakhir silakan tadi. Ada yang mengangkat tangan? Oke, Mas Lutfi M, silakan. Silakan. Halo. Mas Lutfi? Halo, audionya silakan dinyalakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Halo? Halo? Halo, tes. Halo? Ganti device aja. Pakai ini. Gimana? Ganti device. Halo, apakah sudah Ini saya Lutfi. dikondisikan? Pak Lutfi? Saya ini Lutfi yang dari Dinter. Halo? Halo. Suaranya kecil. Suara ini. Halo, apakah bisa dikondisikan? Halo, maaf ini kurang jelas nih. Halo. Halo ya? Suaranya malah. Atau ditulis aja ya. Pak Lutfi mungkin bisa menulis pertanyaan di income message. Halo gitu. Halo, Pak Lutfi? Halo, tes. Nggak ada ya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya lah, terakhir ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ya, dengan siapa? Dengan Lutfi Mujahidin, Ustaz. Tadi Oh, tadi Pak Lutfi, oke. iya, device-nya bermasalah, Ustaz. Yang satu lagi, Ustaz. Oh, oke, ya. Silakan Pak Lutfi. Iya, maaf Pertanyaannya. baik, Ustaz, terima kasih sebelumnya untuk moderator dan materi kita yang sangat-sangat keren sekali ya penjelasannya, dan untuk Mujawirin dan Yayasan Syahwiyah. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu. Kita ini kan ada nama angkatan dari delegasi beasiswa NU Mesir angkatan 5 namanya Syaltutiyah ya, Ustaz. Jadi waktu itu nama ini tuh dari hasil sowan salah satu teman kita ke Gus Gofur Maimun Zubair. Nah, sebagai tafaulan ke Syekh Saltut. Jadi kita sebagai abna Syekh Saltut ini sangat excited sekali dengan tema yang ada sekarang gitu. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya nggak itu ya, nggak ribet juga pertanyaan kita, simpel aja. Jadi kita cuma pengen dengar cerita hasil obrolan panjenengan ketika bertemu dengan Dr. Mahdi ya, zuriahnya Syekh Saltut gitu. Apa sih hasil obrolannya, kita penasaran, dan apakah bisa beliau itu kiranya jika disowankan gitu, dikunjungi gitu, apakah bisa, dan jika bisa bagaimana caranya untuk mengunjungi beliau gitu kan. Karena kita sebagai mengemban nama Syaltutiyah gitu, kita juga sekarang sedang mengkaji kitab beliau Aqidah wa Syariah, Al-Islam Aqidatan wa Syariah, itu di PCNU lagi sedang berlangsung. Begitu kurang lebih pertanyaan kita, Ustaz. Syukur. Terima kasih. Oke, sama-sama dari Saudara Lutfi, angkatan beasiswa NU kelima ya, namanya Syaltutiyah. Oke, silakan pemateri mau menanggapi, Saudara Mid ataupun Saudara Lukmin. Halo, pemateri. Saudara Amir. Saudara Amir, apakah masih on? Saya nih. Ya, silakan. Kita pertama kali ketemu itu kalau nggak salah di tahun 2022. Dan itu pun sebenarnya kita juga pengen ketemu langsung, tatap muka banget gitu loh. Namun ternyata beliau sudah benar-benar sepuh ya. Beliau udah benar-benar sepuh hingga akhirnya kita hanya bisa ketika itu, di kesempatan itu cuma bisa melalui via telepon. Hanya segitu.
melalui via telepon. Disitulah kita banyak wawancara mengenai kisah-kisah Syekh Tut, terus bertanya apakah kisah yang ini benar, ini keliru atau apa gitu. Kemudian begitupun dengan tadi juga disinggung sama Ustaz Muhid menanyakan masalah makam beliau gitu. Ya hal-hal pokoknya yang berkaitan dengan biografi Syekh Muhammad Shaltut ketika itu. Tapi ya memang kayak gitu, beliau udah sepuh dan beliau memang udah nggak kemana-mana. Jadi itu di tahun 2022 ya, dan itu beliau sudah nggak bisa disowani atau ditamui ya. Jadi memang untuk saat ini, apalagi berarti sudah 3 tahun ya, 3 tahun berlalu, dan umur beliau pasti udah makin sepuh ya. Jadi beliau kemungkinan besar itu juga nggak bisa ditemui gitu. Izin menampilkan salah satu kutipan di saat kita berkomunikasi dengan Dr. Mahdi Shaltut, cucu dari anak tertua. Teman-teman bisa lihat di layar, di situ kita pernah post di Instagram Mujawirin pada 9 Agustus 2023, 2 tahun yang lalu ya. Yang sangat memorable, pesan dari beliau di situ bisa kita baca. Saya doakan sukses untuk tulisan buku 44 Imam Akbar, karena waktu itu kan konteksnya kita menemui beliau karena ingin meng-cross check seperti yang tadi Bung Amir sampaikan, ada beberapa hal historis yang di penulisan buku 44 Imam Akbar memang kita cross check langsung ke anak cucu. Beberapa anak cucu yang memang bisa kita temui, kita cross check, ini mana nih yang benar, ini dulu apa ini dulu, ke sana atau ke sini gitu-gitu. Nah, beliau berpesan tentang saat itu, karena kita tanya ya di mana lokasi makam beliau, beliau berpesan, saya akan lebih bahagia tatkala melihat banyak thalib pendatang wafidin khususnya di Indonesia bukan hanya berziarah ke makam kakek saya, melainkan juga bersungguh-sungguh mengambil pelajaran dari biografi dan karya-karyanya. Kalian temuilah Fulan di kawasan Al-Basatin, ini area Imam Syafi'i ya, area Korofah Imam Syafi'i, area pemakaman Imam Syafi'i di sana. Lalu katakan kepadanya bahwa kalian adalah Thalib Al-Azhar dan telah berkomunikasi dengan Mahdi Shaltut. Nanti ia akan mengarahkan ke lokasi pemakaman keluarga kami di area Basatin, di dekat Masaih ini, Qurra kalau masalahnya. Nah itu sih pesan yang paling memorable ya tentang itu. Jadi dipesani supaya tidak hanya berziarah, melainkan juga membaca karya-karya beliau dan bersungguh-sungguh mengambil pelajaran dari biografi dan karya-karyanya itu. Itu Pak Kafi. Baik, cukup. Oke, mungkin Baik, itu. terima kasih banyak Ustaz. Oke, sama-sama Saudara Lutfi Mujahid. Oke, karena ada desakan tadi, kita menerima satu pertanyaan lagi. Dari income message, ada pertanyaan dari Fadil Tanjung. Pertanyaannya yaitu, berapa jumlah tokoh Indonesia yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa ini? Apakah benar tokoh Indonesia yang pertama mendapat gelar tersebut adalah Dr. Abdullah Ahmad? Oke, mohon silakan dijawab untuk para pembicara. Ustaz Muhid, siapa yang mau jawab? Ustaz Amir, monggo. Tadi kan sebenarnya sudah disinggung ya, Ustaz Amir tadi di. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Ustaz Kafi ya? Terakhir. Oh gitu ya. Berarti ini kita kita tutup juga statementnya. Tadi juga saya sudah singgung bahwa Dr. Honoris Causa pertama orang Indonesia itu pada tahun 58 Buya Hamka, kemudian 59 Idham Khalid, dan 60 Presiden Soekarno, dan beliau adalah yang terakhir. Jadi pertama hingga akhir itu 3 orang. Saya sebenarnya juga cukup aneh sebenarnya. Ya jangankan yang ini ya, maksudnya semua hal yang berkaitan dengan Al-Azhar, sebelum adanya 44 Imam Akbar yang beredar di medsos, di website, bahkan di buku-buku, itu memang sangat banyak yang perlu diperbaiki ulang, dibenahi, dan diluruskan sejarah-sejarahnya. Nah, begitupun dengan
Bahkan bukan cuma Dr. Abdullah Ahmad, ayah dari Buya Hamka juga dikatakan itu pernah menerima Dr. honoris causa. Nah, perlu diketahui, Universitas Al-Azhar itu baru berdiri pada tahun 1931. Jadi kan konon pendirian itu 1930, kemudian 1931 itu peresmian, 1932 mulai adanya ajar mengajar. Dan ketika itu pun pendidikan Al-Azhar itu yang paling tinggi itu baru qism at-takhassus. Jadi setelah al-ibtidai, al-i'dadi, atau diubah nanti, itu perubahan banyak nama juga ya nanti ya. Intinya nanti ada as-sanawi, al-ali. Al-ali inilah yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar atau jenjang kuliah. Kemudian ada qism at-takhassus yang kelak menjadi S2. Tapi itu masih sangat jauh. Jadi ketika itu baru sampai qism at-takhassus dan itu berlaku sampai tahun 1960. Nah, jadi S3 dengan makna hari ini yang doktoral al-alimiyah, tapi alimiyahnya yang dimaksud adalah S3, itu baru ada di tahun setelah tahun 1961. Jadi doktor honoris causa itu sebelum tahun 30 itu sangat-sangat tidak mungkin. Bahkan dalam sejarah sangat-sangat tidak mungkin. Apalagi di masa-masa itu sebelum tahun 30 itu baru sampai al-qismul ali. Jadi alimiyahnya itu hanya sampai al-qismul ali. Dan itu pun setelah mereka melakukan pendidikan atau menamatkan pendidikan selama 15 tahun itu bagi anak-anak Al-Azhar. Dan ketika itu belum ada namanya istilah doktor honoris causa. Jadi sangat kurang tepat dengan apa yang beredar, bahkan sampai hari ini ya digaung-gaungkan itu. Maksudnya gini, kita boleh membesarkan tokoh, tapi dengan sejarah yang benar pula. Itu lebih bijak. Ibaratnya kita bercerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sosok yang tinggi, terus kita tambah-tambahi dengan hal-hal yang justru nggak ada di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad, itu kurang tepat. Begitupun dengan tokoh-tokoh Indonesia, kita mengapresiasi setinggi-tingginya bahwa beliau-beliau itu adalah tokoh kenamaan Indonesia, namun dengan penambahan bahwa pernah mendapatkan gelar doktor honoris causa, itu kurang tepat. Karena memang belum ada, jenjangnya aja belum ada begitu. Terima kasih ya. Atau Ustaz Muhid mau menambahkan? Cukup. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Kahfi. Oke, terima kasih untuk Saudara Amir atas tanggapannya. Oke, baik, demikianlah acara dari diskusi, peluncuran dan diskusi buku daring dari Al-Azhar untuk Presiden Soekarno. Selanjutnya sebelum kita tutup, kita akan melakukan sesi perfotoan. Mungkin silakan dibuka semua, turn off kamera, kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Peserta apakah masih ada atau ini pada tinggal kamar mandi semua nih? Oke, turn on kamera. Siapa mau tuh? Ini. Oke. Perfotoan akan diambil oleh Saudara Amir. 1, 2, cheers. Oke. Satu lagi. 1, 2, cheers. Oke. Cukup. Cukup? Oke. Oke, terima kasih kepada para peserta peluncuran dan diskusi buku yang telah mengikuti acara ini. Kami himbau bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti acara ini secara daring, bisa membuka atau mengunjungi YouTube Mujawirin untuk melihat ulang diskusi buku ini. Lalu kemudian kami juga ingatkan kepada para peserta dan para highlight umum bahwasanya kami masih membuka pre-order poster 44 Om Akbar sampai tanggal 20
5 Agustus. Untuk harganya silakan nanti dicek di Instagram Mujawirin. Lalu kami juga masih tersedia di kami, ada buku Akbar, ada ensiklopedia sejarah Mesir, ada juga biografi Syekh Ahmad Nahrawi. Silakan dikunjungi media sosial kami di Instagram Mujawirin. Lalu kami ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan Syahwiyah yang sudah berkolaborasi dan mensukseskan juga acara ini. Selanjutnya saya sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan meminta mohon maaf sebaik-baiknya apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini. Oke, sampai ketemu lagi di event-event berikutnya di Mujawirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz